밟지 말라고. 여기에 전기도 흐른다. 조심. 어머, 남았네. 아이고, 따가워라. 아우, 안 남았네. 걱정하지 마. 언니가 돈 잘 벌어가지고 너 어떻게든 학교 잘 보낼 거니까. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Choi Dae-hyun memberi selamat kepada Jung Set-byul karena dirinya berhasil menjadi pegawai terbaik. Dan Jung Set-byul dibuat terharu karena mendapat bunga dari Choi Dae-hyun. Kemudian saat Jung Set-byul digendong oleh Choi Dae-hyun, Yoo Yeon-ju datang ke tos serba dan melihat mereka. 내가 방해했나? 아니 야, 너 거기서 계속 그러고 있을 거야? Di episode kelima, Jung Set-byul langsung turun dari punggung Choi Dae-hyun dan Yeon-ju menahan rasa cemburunya yang akhirnya ia mengajak Jung Set-byul untuk bergabung makan malam bersama mereka di sebuah hotel. 줘야지. 식사 같이 할래요? 네? 아니야. 왜? Yeon-ju berusaha memperlihatkan kekayaannya dan membuat Jung Set-byul insecure. Ia juga menunjukkan menu yang cukup mahal dan nama wine yang belum pernah didengar oleh Jung Set-byul. 고스트블락 오크빌 에스테이트 까베르네 쇼비뇽이야. Excellent. 바로 준비해드리겠습니다. Saat sedang makan, Yeon-ju memberitahu Jung Set-byul untuk bekerja dengan baik dan fokus untuk bekerja saja. Di sana terjadi perdebatan antara mereka yang membuat Choi Dae-hyun tidak bisa berbuat apa-apa. 저 술 비었거든요. 끝까지 미안하다 말을 안 하네. Saat akan pulang, Choi Dae-hyun mendapat telepon dari orang yang mengantar barang. Hal itu membuat Choi Dae-hyun dan Jung Set-byul sibuk dengan telepon tersebut. Yeon-ju yang melihat keakraban mereka menjadi marah dan memutuskan untuk pulang bersama Sung-jo yang kebetulan juga bertemu di sana. Choi Dae-hyun dan Jung Set-byul pulang bersama naik bus. Choi Dae-hyun juga memberitahu Jung Set-byul untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman dan melewati batas. 잘 됐네요. 저 좀 태워주세요. 무슨 선이요? 요거 안 보이냐, 요거? 우리 사이에는 이런 선들이 정말 많아요. 그러니까 Choi Dae-hyun datang menemui Han Dal-sik dan meminta saran untuk wawancara pegawai terbaik. Ia juga membawakan makanan kadaluarsa untuk Han Dal-sik. 등대나 마찬가지다. 배고픈 사람, 외로운 사람, 어둠의 두려움. 시간 너. Jung Set-byul makan ramyeon di tos serba dan merasa perutnya tidak enak. Lalu ia menelpon adiknya untuk menerima paket. Tapi ternyata adiknya tidak ada di rumah. Teman-temannya yang melihat akting Jung Eun-byul merasa sangat kagum. Jung Eun-byul melanjutkan karaoke-nya bersama teman-teman dan para perisak. Choi Dae-hyun terus memikirkan Yeon-ju yang masih marah karena kejadian sebelumnya. Pagi harinya, Choi Dae-hyun datang ke rumah Yeon-ju dan mengantarnya berangkat kerja. Ia juga langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yeon-ju akhirnya berbaikan dengan Choi Dae-hyun. 조금이로 거듭날게. 난 앞으로 최대원이 아니야. 최눈치라고 불러줘. Jung Set-byul pulang ke rumah dan segera membuka paket miliknya. Ia membeli sebuah dress untuk wawancaranya. Ia juga berlatih di rumahnya dan sangat antusias. Saat Jung Eun-byul berangkat sekolah, Jung Set-byul merasa ada yang mencurigakan dan segera mengecek dress miliknya. Ternyata benar, dressnya dibawa pergi oleh adiknya. Lalu ia bergegas mengejar adiknya tapi tidak berhasil. 무슨 날? 뭐야? 뒤졌어. Ibu Choi Dae-hyun dan kakaknya juga sibuk mencari baju baru. Ibunya dijebak oleh kakaknya dan harus membayar bajunya. 1,000원, 따님 옷이 25만 원. 따님 옷이 조금 더 비싸요. Jung Set-byul datang dan disambut dengan keluarga Choi Dae-hyun yang sangat bersemangat. Di akhir wawancara, Choi Dae-hyun diminta untuk menggendong Jung Set-byul dan terpaksa harus melakukannya. Lalu mereka difoto dan masuk internet. 아, 진짜 업히기 싫은데. 나도 싫어. 빨리. 어쩔 수 없이 업히는 거죠. 그래. Choi Dae-hyun menelpon Yeon-ju dan memberitahu bahwa wawancaranya berjalan lancar. Tapi ia tidak memberitahu bahwa ada sesi foto dan mengharuskannya menggendong Jung Set-byul.
Jung Set-pil berdebat dengan Choi Tae-hyun dan ia memberitahu Choi Tae-hyun bahwa ia memiliki seorang teman selebritas yang bernama Kang Ji-wook. Tapi Choi Tae-hyun tidak mempercayainya. Jung Set-pil berusaha menghubungi Kang Ji-wook tapi tidak bisa. 정말 큰일이다 진짜. 너 그 막 욱하는 마음에 Geumbi menelpon Jung Set-pil dan menanyakan kenapa adiknya tidak masuk. Jung Set-pil mulai khawatir karena adiknya tadi berangkat ke sekolah. Geumbi menanyai Oh Hyun-ji tentang keberadaan Jung Eun-pil. Ia menyogok Oh Hyun-ji dengan perawatan dan akhirnya usahanya berhasil. Ternyata Jung Eun-pil sedang melakukan audisi. 안녕하세요. 참가번호 12번 정은별입니다. 잘 부탁드립니다. 우리 오디션 보러 갔어요. 오디션? Jung Set-pil yang mengetahui keberadaan adiknya segera menghampirinya. Saat ia mengejarnya, Jung Eun-pil berhasil menghindari kakaknya karena masuk ke sekolah. Hal itu membuat Jung Set-pil teringat saat ayahnya meninggal dan mendapat perlakuan buruk dari bibinya. 된다고? 어? 애들이 먹기는 어떻게나 먹는지. 아이고. 돈 잘 벌어가지고 너 어떻게든 학교 갔다 와. Kang Ji-wook sibuk memilih outfit karena ia akan menemui Jung Set-pil. Saat Kang Ji-wook datang ke tos serba, ia bertemu dengan Choi Tae-hyun dan membuatnya histeris. Jung Set-pil yang membawa keranjang meminta bantuan kepada Kang Ji-wook dan hal itu berhasil membuat Choi Tae-hyun percaya bahwa ia adalah teman Jung Set-pil. 손소독. 예, 안녕하세요. 저는 여기 점장이고요. 최대현이라고 합니다. 나가 계세요. 그리고 나가 있겠습니다. Choi Tae-hyun juga meminta Kang Ji-wook untuk bergabung makan malam bersama tim tos serba. Ia juga memberitahu Yeonju tentang keberadaan Kang Ji-wook. 우리 조금 있다가 이 앞에서 회식할 거거든요. 시간 되시면 꼭 오세요. 있어. 있다고. Han Dal-sik datang untuk menggantikan Jung Set-pil menjaga tos serba. Saat ia sedang menjaga tos serba, ia bertemu dengan atasannya dan bertanya tentang perkembangan webtoonnya. 왜서 안 나온다고 나한테 그냥 욕을 그냥 웃어? Saat makan malam berlangsung, Choi Tae-hyun dan Jung Set-pil berdebat dan hal itu membuat Kang Ji-wook menyadari bahwa Jung Set-pil menyukai Choi Tae-hyun. Kemudian Choi Tae-hyun mendapat foto wawancaranya tadi dan ternyata yang diterbitkan hanya fotonya yang sedang menggendong Jung Set-pil. Choi Tae-hyun menjadi panik dan segera menghubungi manajer itu, tapi fotonya sudah terlanjur diterbitkan dan tidak bisa dibatalkan. 줬잖아요. 여보세요. 여보세요 기자님. Choi Tae-hyun segera menghubungi Yeonju, tapi Yeonju tidak mengangkatnya. Di tengah makan malam tim, Yeonju melihat foto Choi Tae-hyun dan Jung Set-pil. Hal itu membuat suasana hatinya buruk. 얘는 어떻게 이런 인터뷰를 이렇게 대놓고 했을까? 뭐 이렇게 볼 때면 봐라. Manajer Kang Ji-wook segera menjemputnya dan mengajaknya pulang karena fotonya sudah tersebar di internet. Sedangkan Choi Tae-hyun bergegas untuk menemui Yeonju. Choi Tae-hyun menunggu Yeonju di depan rumahnya, yang ternyata ia pulang bersama Sung Joon. Yeonju dalam keadaan mabuk berat meminta Sung Joon untuk menggendongnya, dan hal itu disaksikan oleh Choi Tae-hyun. 어필한 게 이런 기분이구나. Choi Tae-hyun mulai menyadari bahwa Yeonju cemburu dengan Jung Set-pil. Saat Yeonju sampai di rumah, ia menyebut nama Choi Tae-hyun dan ibunya mendengar hal itu. 얘 지금 뭐라는 거야? 최대현? 연주가 만나는 남자니? 제가 말씀드릴 일은 아닌 것 같아요. Jung Set-pil sedang membersihkan meja di tos serba dan tiba-tiba ada segerombolan orang yang memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.